Kenapa omset bisnis masih segitu-gitu saja? Kisah Arif, pengusaha muda yang ambisius. Arif adalah seorang pengusaha muda yang baru saja merintis bisnis kopi kekinian di kotanya. Dengan semangat yang menggebu-gebu, ia membuka kedai kecilnya di lokasi strategis. Awalnya antusiasme pelanggan tinggi, tapi beberapa bulan kemudian omsetnya stagnan. Kenapa ya? Kok omset masih segini-gini aja? Apa yang salah dengan bisnis ini? Pikir Arif. Ia merasa sudah melakukan semua yang diperlukan. Promosi online, memperbaiki rasa kopi, dan bahkan memberikan promo menarik. Namun, hasilnya tetap belum memuaskan. Mencari jawaban untuk omset yang mandek. Dalam kegelisahannya, Arif menghadiri seminar bisnis yang diisi oleh mentor terkenal Pak Budi. Salah satu pertanyaan yang diajukan peserta adalah sesuatu yang mengusik hatinya. Kenapa bisnis saya nggak berkembang, Pak? Pak Budi tersenyum. Bisnis itu ibarat cermin. Kalau hasilnya nggak memuaskan, mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Arif merasa kalimat itu tertuju langsung padanya. Ia pun memutuskan untuk mengevaluasi diri dan bisnisnya. Penyebab omset tidak naik. Dalam perjalanan introspeksi, Arif menemukan 5 kemungkinan yang menjelaskan mengapa omsetnya mandek. 1. Belum action maksimal. Arif menyadari bahwa selama ini ia hanya mengerjakan hal-hal yang nyaman. Ia belum benar-benar mendorong dirinya untuk mencoba strategi baru yang lebih menantang, seperti kolaborasi dengan komunitas atau menjangkau pasar yang lebih luas. Kalau saya berhenti sebelum garis finish, bagaimana bisa saya berharap menang? Pikirnya. 2. Strategi kurang tepat. Ia melihat promosi yang dibuatnya kurang efektif. Promosi yang ada hanya berfokus pada diskon kecil tanpa menonjolkan keunikan produknya. Apa yang membuat kopi saya berbeda dari yang lain? Itu yang belum saya komunikasikan, gumamnya. Malas membaca buku. Arif ingat, terakhir kali ia membaca buku bisnis adalah 2 tahun lalu. Padahal, membaca buku bisa membuka wawasan baru dan memberikan ide segar. Pak Budi pernah berkata, semakin banyak Anda tahu, semakin siap Anda menghadapi tantangan. Pak, tidak komitmen. Setelah mengevaluasi rutinitasnya, Arif menyadari bahwa ia sering menunda pekerjaan penting. Misalnya, rencana membuka cabang baru terus tertunda karena ia tidak disiplin mengelola waktu. Disiplin adalah kunci, kata Pak Budi. 5. Ada yang salah dalam diri sendiri. Pernyataan ini adalah yang paling sulit diterima Arif. Namun, ia sadar bahwa rasa ragu dan kurangnya keyakinan pada dirinya sendiri seringkali menjadi penghambat terbesar. Business is about owner mindset, kata Pak Budi berulang kali. Langkah-langkah perbaikan. Arif akhirnya memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Ia mulai dari yang sederhana. Maksimalkan tindakan. Ia menetapkan target harian dan berkomitmen untuk mencapainya, mulai dari menjangkau pelanggan baru hingga memperluas jaringan komunitas. 2. Strategi yang tepat. Arif memfokuskan promosi pada nilai unik kedainya, kopi dengan racikan khas yang hanya ada di tempatnya. Ia juga mulai membuat kampanye storytelling yang mengangkat kisah petani kopi yang menjadi pemasoknya. 3. Banyak membaca dan belajar. Arif menghabiskan waktu setiap pagi membaca buku tentang pemasaran dan kepemimpinan. Ia juga mengikuti kursus online untuk memperdalam ilmunya. 4. Komitmen penuh. Arif membuat jadwal kerja yang lebih disiplin dan melibatkan timnya untuk memastikan semua rencana berjalan sesuai target. 5. Perbaiki mindset. Ia mulai melatih pikirannya untuk lebih optimis dan percaya diri. Setiap kali muncul rasa ragu, ia mengingatkan dirinya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Dari stagnasi ke pertumbuhan. Beberapa bulan setelah menerapkan perubahan ini, Arif melihat hasil yang signifikan. Omsetnya perlahan meningkat, pelanggan baru mulai berdatangan, dan yang paling penting, ia merasa lebih percaya diri dan terarah. Ternyata selama ini masalahnya memang ada di dalam diri saya. Begitu saya berubah, bisnis saya ikut berubah, kata Arif dengan senyum puas. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama? Jika Anda merasa bisnis Anda mandek, mungkin sekarang saatnya melihat lebih dalam ke dalam diri sendiri. Seperti Arif, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sudah bertindak maksimal? Apakah strategi saya sudah tepat? Apakah saya terus belajar dan berkembang? Apakah saya cukup komitmen terhadap tujuan saya? Apakah mindset saya mendukung kesuksesan bisnis saya? Ingat, bisnis adalah cermin diri Anda. Saat Anda berubah, bisnis Anda juga akan berubah.